Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini tetap kita bisa ketemu anak-anakku semua dalam rangkaian mata kuliah asas dan filsafat. Anak-anakku sekalian, bahwa belajar tentang konsep filsafat, asas filsafat ini kemarin di pertemuan pertama kita sudah mengkaji tentang asas filsafat dan penjas. Asas itu adalah pedoman yang dijadikan dasar karena dianggap benar. Itu yang kesimpulan kita kaji di dalam proses perkuliahan kemarin. Dan selanjutnya, karena kebenaran itu terus berlanjut, dan di mana kebenaran itu kemudian dijadikan regulasi, menjadi dasar lahirnya sebuah regulasi atau aturan yang merujuk terbentuknya sebuah hukum. Nah, setelah terbentuk sebuah hukum, maka ditelurkanlah di dalam bentuk undang-undang. Setelah terbentuk undang-undang, maka lahirlah aturan-aturan pasal-pasal yang ada di dalamnya yang menetapkan nilai-nilai setiap perbuatan atau perilaku atau tindakan yang terdapat di dalam kehidupan tatanan sosial masyarakat itu. Seperti itu anak-anakku sekalian. Selanjutnya, untuk yang pertemuan sekarang, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pada konsep tentang masalah kebenaran. Konsep kebenaran di dalam beberapa kajian itu mengungkapkan bahwa ada beberapa konsep teori penemuan kebenaran. Kan kita sudah menganggap kemarin bahwa pada konsep asas itu, definisi daripada filsafat yang kita sepakati dari hasil pertemuan bahwa adalah pondasi dasar yang dijadikan sebuah pedoman karena dianggap benar di dalam kehidupan masyarakat. Ini menjadi sebuah kesepakatan. Nah, inilah yang melahirkan sebuah regulasi atau aturan-aturan, merujuk kemudian lahir undang-undang terbentuklah sesuai dengan kebutuhan kita. Di dalam kebutuhan lahirlah undang-undang KUHP, undang-undang sistem pendidikan nasional, undang-undang sistem perlindungan anak, undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang perlindungan perempuan. Jadi ini telurnya hasil daripada yang kita kesepakati, dan ini dianggap benar. Maka di dalam konsep kebenaran itu kita mencoba, saya selaku pengampu mata kuliah asas filsafat penjas ini, sebelum merujuk ke yang lain, merujuk ke kajian yang lain, maka kita harus memahami dulu 6 konsep kebenaran. Konsep kebenaran yang pertama, penemuan dari kebenaran itu ada yang dinamakan konsep penemuan secara kebetulan. Penemuan secara kebetulan, yang kemudian penemuan kebenaran secara coba-coba atau disebut trial and error. Kemudian penemuan kebenaran secara otoritas karena atau kewibawaan, ini misalnya karena kepemimpinan seorang pemimpin bisa menelurkan sebuah aturan atau regulasi yang berlaku di dalam lingkup kepemerintahannya atau lingkup yang dipimpinnya. Kemudian selanjutnya adalah kebenaran spekulatif. Kemudian yang kelima adalah kebenaran cara berpikir ilmiah dan kritis. Saya ulangi. Kemudian yang kelima adalah penemuan kebenaran dengan cara berpikir kritis dan rasional. Dan yang keenam adalah penemuan kebenaran melalui sebuah penelitian. Semua konsep-konsep kebenaran ini tidak berdiri sendiri. Itulah yang menjadi hal-hal yang harus diperhatikan dalam konsep-konsep kebenaran terkait dengan kesepakatan dari aturan-aturan yang dijadikan fondasi di dalam kehidupan masyarakat. Tentunya kalau terkait dengan pendidikan jasmani, maka kita akan berbicara tentang aturan-aturan yang terkait dengan pendidikan jasmani. Demikian gambaran umum daripada pertemuan ini. Selanjutnya kita akan diskusikan. Kita akan lakukan tanya jawab kepada anak-anakku, siapa tahu ada hal-hal yang ingin disampaikan atau yang dianggap
perlu diluruskan dari pernyataan Bapak karena tidak selamanya apa yang saya sampaikan itu 100% benar. Ada pasti titik lemahnya. Maka boleh anak-anakku menyanggah, boleh anak-anakku menyampaikan hal-hal yang perlu anak-anakku sampaikan. Nah, ke Bapak yang Bapak jadikan acuan salah satunya buku Filsafat Ilmu. Kemudian ini selanjutnya filsafat selanjutnya, dan dibarengi dengan buku metodologi penelitian. Hal ini karena akan saling terkait. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.